Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah. Oke, seminggu yang lalu Bu Nur itu sudah menceritakan tentang materi teks sejarah dan kalian sudah mengerjakan secara kelompok dan akhirnya Bu Nur cek kemarin itu sudah masuk tugas-tugasnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan siang hari ini kita akan melanjutkan materi tentang teks cerita pendek. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kalian sudah mengisi absen? Sudah mulai berjalan ya itu ya. Absennya digeser semua dan yang tidak masuk hari ini izinnya sudah masuk ke HP-nya Bu Nur yang nggak bisa hadir dan berhalangan hadir karena sakit ataupun ada yang nggak bisa ditinggalkan atau karena masalah pekerjaan. Oke, siang hari ini sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kita akan melaksanakan SPD dulu. Karena apa? Karena kalau siang pasti ngantuk. Oke, silahkan berdiri dulu sebelum memulai pelajaran. Yuk, berdiri dulu. Kita melakukan SPD ya. Oke, Mas Anwar. Oke. Berdiri dulu. Oke. Kita akan melakukan tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, jempol dua, dan kalian nanti akan setelah yang terakhir kalian bilang hebat. Oke. Jempol kanan, jempol kiri, jempol dua, hebat. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, sudah ngantuk? Apa sudah? Bubar lagi? Ya, pokoknya kalau pembelajaran siang hari ini ya seperti ini guys, kita harus melawan rasa kantuk kita. Oke, sebelum kita memulai pelajarannya, kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita buka siang hari ini dengan materi teks cerita pendek. Teks cerita pendek itu adalah karya sastra yang berupa kisah atau cerita tentang manusia dan seluk-beluknya lewat tulisan pendek. Cerpen merupakan karangan fiktif yang berisi sebagian kehidupan seseorang atau kehidupan yang diceritakan secara ringkas yang berfokus pada suatu tokoh. Jadi cerita pendek itu bukan cerita real, bukan cerita nyata yang dituliskan, akan tetapi cerita fiktif atau cerita khayalan dari seorang penulisnya. Tapi nanti juga bisa dihubungkan dengan cerita kehidupan nyata, akan tetapi tidak dituliskan secara real 100%. Selanjutnya, untuk ciri-ciri cerpen, yang pertama ceritanya fiktif, yang kedua jumlah katanya sedikit, yang ketiga keterbatasan tokoh atau karakter, yang keempat plot yang singkat, yang kelima bahasa yang padat. Next, fungsi cerpen sendiri itu apa sih? Ada 5 fungsinya, yaitu fungsi rekreatif, fungsi estetis, fungsi moralitas, fungsi didaktik, yang terakhir adalah fungsi religiusitas. Ada yang perlu ditanyakan dari kelima fungsi ini? Tidak ada? Oke, let's next. Next selanjutnya, struktur cerita pendek. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga adalah resolusi. Kalau orientasi sendiri yaitu pengenalan tokoh, alur cerita, sedangkan komplikasi adalah konflik permasalahan mulai muncul, sedangkan resolusi adalah penyelesaian konflik oleh tokoh. Next. Untuk unsur cerita teks pendek Indonesia, yang pertama adalah unsur intrinsik. Yang pertama itu tema, latar,
penokohan, sudut pandang, alur, dan amanat. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik cerpen, yaitu unsur yang memiliki nilai-nilai yang ada dalam karya sastra. Ada 5, yaitu nilai politik, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, serta nilai sejarah. Sedangkan untuk jenis-jenis cerpen ada 5. Cerpen kilat atau cerpen mini. Yang kedua adalah cerpen drabel. Drabel itu pas nanti penulisannya itu 100 kata. Yang ketiga adalah cerpen anekdot, yaitu cerita singkat yang lucu. Yang kelima adalah cerpen panjang. Sudah pendek tapi panjang, itu gimana ya? Nah, saya jelaskan. Cerpen panjang itu biasanya ceritanya itu lebih dari 100 kata, akan tetapi tidak lebih dari 500 kata kalau cerpen panjang. Untuk jenis-jenisnya sudah. Sekarang ke kaidah kebahasaan. Yang pertama, mengandung kalimat bermakna lampau, contoh suatu, sehingga, beberapa tahun lalu, dan sebagainya. Untuk yang kedua, menyatakan urutan waktu dengan konjungsi kronologis seperti sejak saat itu, setelah saat itu, mula-mula, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja verba yang mengandung tindakan seperti memotong, memasak, serta kata kerja yang berhubungan dengan perasaan seperti merindukan, mengasihi, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kalimat tak langsung seperti menanyakan, mengungkapkan, mengatakan bahwa, serta kalimat langsung yang berupa percakapan antar tokoh dengan tanda kutip. Untuk asesmennya, tes tulis sekarang dibuka di HP masing-masing. Sebelum kita melanjutkan ke asesmennya, apakah ada yang ditanyakan? Sudah nggak ada? Yakin paham? Oke, tesnya silahkan dibuka di HP masing-masing. Dikerjakan, tulis jawabannya saja di kertas seperti biasa kayak minggu lalu ya. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke. Dibuka di HP-nya masing-masing soalnya. Oke, silahkan dikerjakan. Ayo, dikerjakan apa? Sudah? Soalnya ada di grup WA Bahasa Indonesia. Ya. Sudah selesai? Sudah? Oke, sekali lagi saya tunggu. Cepat kan? Tuh, cuma pilihan ganda aja. Materinya singkat tentang teks cerita pendek aja. Oke, saya hitung dari 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai? Sudah? Silahkan kerjaannya dikoreksi oleh teman-teman sampingnya. Tuker. Ditukar. Oke, jawaban nomor 1-nya B, A, B, A, B, nomor 3 B, nomor 4 A, 5 B, 6 A,
7 B 8 A 9 B 10 B. Nah, ayo ditulis itu salahnya berapa, benarnya berapa. Oke. Ya, sini kumpulin kalau benar. Sudah? Sudah dikoreksi? Bawa sini semua. Bawa sini. Coba sini bawa. Oke, terima kasih. Oke, ya. Yang lainnya. Ditulis ya, benarnya berapa, salahnya berapa. Ya, yang sudah selesai kumpulkan. Ayo, kan aku. Atau mau sekarang? Sebentar, saya cek dulu. Ini rata-ratanya sudah di atas 7 semua, udah bagus ya untuk asesmen hari ini. Nilai terbaiknya ini Pak Mustafa, tepuk tangan dong. Nilainya 9, yang lainnya rata-ratanya 8, 7, tapi alhamdulillah sudah bagus ya, nggak ada yang di bawah 7. Oke, siang hari ini nanti tugas kelompoknya kita buat pembuatan teks cerpen dalam bentuk fabel. Kalau teks dalam bentuk fabel itu berarti penokohannya tentang binatang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Berarti kita akan berkompilasi dengan guru bahasa Inggris untuk menerjemahkan teks cerita pendek, tapi penokohannya dalam bentuk fabel. Sudah, untuk tugasnya nanti tugas kelompok. Jadi ini yang hadir berapa orang? Yang hadir ini sekitar 14. Jadi nanti kelompoknya bagi 2 ya, 7-7. Kita tugasnya nanti bisa dikerjakan di rumah. Teksnya nanti seperti biasa dikumpulkan lewat WA tentang pembuatan teks cerita pendek. Sudah, Bu Nur, siang hari ini mau mengakhiri materinya. Slide terakhir, Bapak. Terima kasih. Saya ingin memberikan semangat untuk kalian. Kesuksesan bisa diraih jika mampu melawan rasa malas. Sepintar-pintarnya kalian, sepandai-pandainya kalian, kalau masih kalah dengan rasa malas, maka kesuksesan itu akan menjauh dari kalian. Saya berharapnya kalian menjadi pribadi yang tekun, semangat, rajin. Karena apa? Orang yang pandai itu kalah dengan orang yang tekun dan rajin. Satu lagi, tidak ada kata gagal. Yang ada adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi setiap kali kita sebagai seorang pribadi manusia itu, mindset kita itu harus selalu berpositif thinking dalam hal apapun. Intinya jangan pernah merasa gagal
sekarang dirubah, sekarang gagal tidak apa-apa. Tapi saya akan mencoba lagi untuk merubah kegagalan itu menjadi sebuah kesuksesan. Ya, dimanapun kalian berada, Bu Nur selalu bilang jangan membandingkan perjalanan hidup kalian dengan orang lain. Akan tetapi bandingkan dengan diri kalian sendiri di masa lalu. Di masa depan kalian harus menjadi lebih baik dari diri kalian sebelumnya. Kalau patokan kalian orang lain, kalian tidak akan pernah merasakan kesuksesan itu, tidak akan pernah ada rasa syukur di hati kalian. Oke? Terima kasih atas kerjasamanya siang hari ini. Hati-hati ketika perjalanan pulang ke rumah dan selalu awali dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.